Selamat siang teman-teman. Mohon perkenalkan, nama saya Suryo Pranoto dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Kali ini saya akan membawakan materi formal dari bahasan buku Sejarah Indonesia untuk kelas SMA. Materinya sedikit saya ambil dari internet. Jadi beberapa materi saya sampaikan berdasarkan literatur yang saya baca. Pertama-tama izinkan saya memberikan pendahuluan. Saya sendiri berasal dari suku bangsa Jawa, tentunya warga negara Indonesia, di mana Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, banyak sekali budaya-budaya yang ada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Berikut saya akan menceritakan atau mematerikan tentang sejarah dari mana sih bangsa Indonesia ini, atau dari mana sih asal usul ras suku bangsa dari Indonesia tersebut. Teman-teman pasti sudah tahu kalau bangsa Indonesia ini dihuni oleh banyak orang dari berbagai suku, agama, kemudian kebudayaan juga banyak berbeda. Lalu di sini saya pribadi penasaran sih, perbedaan-perbedaan yang kita dapat ini atau yang ada itu sebenarnya berasal dari satu nenek moyang atau mungkin beda gitu kali ya. Coba deh, kayaknya lumayan menarik nih kalau kita bahas dulu tentang asal usul nenek moyang kita. Untuk membahas asal usul nenek moyang ini, saya sudah mengambil beberapa materi dari literatur yang saya baca. Di sana ada beberapa seperti teori, kemudian ada juga pendekatan-pendekatan. Ya, bolehlah kita lanjut masuk ke teori yang pertama, yaitu teori Yunan. Teman-teman, teori yang pertama ini atau kita sebut teori Yunan ini biasanya memang sudah banyak orang yang menjadikan dasar untuk mencari asal usul di mana sih sebenarnya ras kita berasal. Di sini ada pernyataan bahwa teori Yunan menyatakan bahwa asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Jadi asal usul kita itu secara teori ini disebutkan bahwa berasal dari wilayah Tiongkok Selatan. Nah, zaman dahulu ada seorang arkeolog asal Austria. Di sini disebutkan namanya Robert Baron von Hein. Itu dia kelahiran tahun 1885 sampai 1968. Beliau pernah melakukan kajian terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Beliau pula menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum atau 2000 tahun sebelum Masehi sampai 200 sesudah Masehi ada sebuah bangsa yang bermigrasi. Jadi ada sebuah bangsa yang bermigrasi, saya ulangi, dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Nah, di mana Indonesia ini kan kita lihat, kita tahu bahwa posisinya itu ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalau posisi Tenggara itu otomatis dekat-dekat dengan selatan lah ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya lanjut, migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang di Afrika sampai dengan Pulau Paskah di Chili.
Hal inilah yang akhirnya mengilhami sebuah pemikiran bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Tapi apa iya benar? Sayangnya, teori Yunan ini masih sangat lemah dan bukti akurat kurang ya. Hal ini disebabkan karena teori ini berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan secara fisik saja, temuan benda-benda sejarah yang mirip serta kebudayaan megalitikum. Jadi ada temuan-temuan yang memang ada mengarah ke kesamaan antara kebudayaan kita dengan kebudayaan dari Tiongkok tersebut. Tapi kalau boleh ditanggapi secara sederhana sih, memang kan ada beberapa pedagang Tiongkok yang memang akhirnya datang ke Indonesia atau dulu Nusantara untuk menjalani aktivitas dan bahkan sampai punya keturunan, sampai ada akulturasi pernikahan antara orang Tiongkok dan orang Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kita akan lanjutkan ke pendekatan kebahasaan. Karena teori Yunan gak cukup kuat, maka para ahli pun akhirnya melakukan penelitian dengan pendekatan lain. Di sini yang diteliti, karena tadi peneliti yang diteliti itu adalah dari unsur kebahasaan. Secara pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang dipakai atau digunakan sama suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Austronesia itu ya mungkin ada hubungan dengan Australia dan Indonesia. Nah, akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari kepulauan Formosa atau di Taiwan. Sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Terus saya mikir nih, jadi hubungannya apa ya? Kan aneh. Gini teman-teman, pada dasarnya pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa itu dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Jadi bahasanya itu seperti apa? Bahasa daerah tentunya, bahasa yang erat kaitannya dengan budaya Indonesia. Di sini kan Indonesia itu banyak banget nih bahasanya nih. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia, itu berkembang di Taiwan, maka nenek moyang bahasa Indonesia pun itu kemungkinan dapat disimpulkan bahwa kemungkinan itu berasal dari Taiwan. Nah, makanya kemudian ada sebaran-sebaran juga sih ke kayak Filipina, kemudian Madagaskar dan pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Pendekatan kebahasaan ini pun melahirkan sebuah teori yang dikenal sebagai Out of Taiwan, teori yang menyatakan asal-usul manusia berasal dari Taiwan. Mungkin teman-teman bisa browsing, bisa lihat-lihat nih infonya. Kemudian ada lagi pendekatan yang lain adalah pendekatan genetika. Ini sih kayaknya bukan identik, maksudnya kayaknya ini lebih tepat ya, karena pendekatan genetika tuh gen itu kan nggak bisa bertukar ya. Artinya ketika kita memiliki keturunan, otomatis keturunan itu mewarisi gen yang menurunkan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya rasa ini menarik. Kemudian di sini disebutkan bahwa pendekatan genetika adalah penelusuran dari asal-usul manusia, dalam hal ini manusia Indonesia sudah tentu berdasarkan dengan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Sudah jelas penelitian ini membutuhkan teknologi yang cukup maju ya. Di sini disebutkan bahwa penelitian ini tahun 2018 dibuat, kemudian dilakukan kepada 3.700 orang Indonesia dengan 35 etnis yang berbeda. Jadi 3.700 orang dengan dari 35 etnis
berbeda. Hasilnya gimana? Hasilnya bahwa terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Kalau boleh kita kasih garis bawah bahwa teori Out of Taiwan pun lebih kuat karena disertai bukti-bukti berupa kecocokan genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom manusia modern tersebut. Jadi kromosom kita yang hidup di tahun 2018 tadi sudah diteliti. Kemudian dari menggunakan pendekatan tadi kebahasaan dan genetika, maka asal-usul bangsa Indonesia ini dapat dipastikan bukan berasal dari Yunan, melainkan berasal dari bahasa Austronesia yang mendiami Taiwan. Ya. Kemudian tadi kalau disebutkan ada juga berdasarkan teori Out of Taiwan ini membantah bahwa migrasi leluhur dari Taiwan tadi tiba lebih dulu di Filipina Utara sekitar tahun 4500 hingga tahun 3000 sebelum Masehi. Ini hasil penelitian tadi. Migrasi tersebut terjadi diduga bertujuan untuk memisahkan diri, mencari wilayah baru di selatan. Jadi memang perkembangan kehidupan di zaman terdahulu sudah mengenal untuk expand wilayah, untuk memperluas wilayah. Selanjutnya sekitar 3005 sampai 2000 sebelum Masehi, manusia purba mendiami Filipina, melakukan migrasi lagi dengan tujuan ke Borneo, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, kemudian terus menyebar ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian barat, Oseania, hingga mencapai Melanesia di Pasifik. Gimana? Saya rasa dari beberapa metode tadi kita bisa ambil kesimpulan nih teman-teman. Walaupun Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya, ternyata kita memang berasal dari satu nenek moyang yang sama. Dan kita harus ambil poin penting di sini adalah bahwa kita jangan sampai dipecah belah, apalagi antar suku bangsa. Nah, berikut mungkin kalau teman-teman mau lebih lanjut tentang asal-usul bangsa Indonesia, bisa browsing sendiri atau bisa discuss sama orang yang lebih kompeten, karena video ini saya dedikasikan untuk tugas bahasa Indonesia sesi 5 untuk mahasiswa semester 1 di Fakultas Hukum di Universitas S. Unggul. Terima kasih.